Oke. Ini aku terinspirasi. Tadi aku baru nonton YouTube penjelasan tentang, kalian bisa baca judulnya sama thumbnailnya, kalian bisa lihat. Oke, jadi ini sedikit cerita aja. Puspa lagi di sebelah di kamar wardrobe, dia lagi ada kerjaan juga. Aku tuh sempat kepikiran banget. Ini sebelum kalian nonton dulu ya. Ini sebelum kalian nonton dulu. Ini adalah konten edukasi aku. Jadi banyak dari komentar-komentar yang sebelumnya, video yang sebelumnya, banyak yang komentar juga bilang mereka tuh masih bingung gimana tentang analisa segala macamnya, dan banyak juga yang komen karena aku perawat pastinya aku paham dong tentang masalah ini. Tapi di sisi lain juga banyak komentar seperti itu. Nah, hari ini aku bakalan jelasin sama kalian semuanya pemeriksaan yang aku jalanin tadi pagi. Hari ini pemeriksaannya. Tadi pagi aku pemeriksaan jam 7, jam 8 lah, jam 8 pagi. Oke, sebelum itu kita bacain dulu komentar-komentar kalian di video aku yang kemarin. Oke. Ini ada komentar dari Vinia. Pengalaman aku kemarin kalau cek sperma dengan cara masturbasi atau bisa juga dibantu dengan istri, nanti disediakan kayak lab sama wadah kecil gitu. Nah, biasanya untuk membantu kakak dan kakak keluar ada TV khusus untuk nonton video-video. Benar. Tapi kemarin aku juga pernah ikut suami masuk ke ruangannya, jadi dia sendiri di sana. Kalau dokter aku sih, kalau yang cewek nggak disaranin HSG karena belum 1 tahun menikah. Malahan kemarin dokter marah kalau tahu aku di HSG. Yang disaranin dokter kemarin adalah hidrotubasi. Kita cari hidrotubasi. Hidrotubasi itu adalah tindakan medis yang dilakukan untuk pemeriksaan ada tidaknya sumbatan dalam tuba fallopi. Jadi ada tuba fallopi kanan, tuba fallopi itu kanan dan kiri kan ya, kalau nggak salah lo ya. Pokoknya kita mengecek apakah sel telur itu bakal masuk ke vagina atau enggak, apakah ada penyumbatan. Nah, itu tuh yang namanya hidrotubasi. Dan kata komentar ini juga, hidrotubasi itu adalah ini rasanya lebih sakit dari HSG. HSG nggak begitu sakit karena dia tuh hanya kram sedikit, tapi semoga berhasil. Sekarang aku juga lagi promil penantian 2 tahun, semoga aja bulan ini sama-sama positif, amin. Amin. Komentar selanjutnya ini dari JJ. Dari pengalamanku tahun lalu, aku dan suami memutuskan untuk promil dan kata dokter dua-duanya harus dicek biar adil dan tahu di mana permasalahannya. Bener banget. Tadi itu yang vlog yang kemarin tuh kalian tonton. Sebenarnya aku nggak tahu, aku kaget aja kan disuruh disaranin cek sperma sama dokternya. Tapi bener kata dokternya, daripada si Puspa aja, maksudnya istri aja yang digenjot untuk vitamin segala macam untuk promil tapi cowoknya enggak. Mending biar tahu penyebabnya apa sih. Maksudnya bukan penyebabnya kenapa nggak bisa memiliki turunan, bukan gitu sih sebenarnya. Kita baru jalan 2 bulan dan kita pengen tahu sih keadaan aku seperti apa di dalamnya, keadaan Puspa juga seperti apa dalamnya, apakah ada gimana dalam, tapi semoga aja enggak. Maka dari itu dokter menyarankan untuk aku ngecek sperma dan hasilnya sebenarnya udah keluar hari ini, tapi aku nggak sempat ngambil karena ketiduran. Besok bakal aku ambil hasilnya, nanti aku bakalan share lagi ke kalian. Cek sperma buat suami, nanti suami bakal disuruh masturbasi di ruang tertentu karena juga ditemenin istri, bener. Nah, itu bakalan dicek di lab, bener. Dan untuk istrinya aku disaranin dulu buat tes HSG dilakuin setelah selesai haid 4 hari, dan rasanya di tes HSG mantap, nggak sakit, agak nyeri di bagian misfinya karena nanti dimasukin cairan lewat semacam atau selang, maaf nggak tahu nama medisnya. Habis itu kita baru dikasih hasilnya setelah 2 hari pemeriksaan. Dulu aku bolak-balik sampai rumah sakit sampai 5 kali, semoga aja cepat garis 2 ya, astungkara. Ini ada komentar lagi dari Devi Aviro. Kayaknya setauku cek sperma cowok itu masuk ke ruangan terus disuruh nonton film gituan biar merangsang gitu, nanti kan bisa keluar sperma. Nah, sperma yang keluar itu nanti dicek di lab. Setauku pas aku nonton di YouTube, pas ada program bayi tabung buat ngecek sperma suaminya, semoga bisa bantu. Bener. Ini ada lagi Risma. Kalau aku dulu nggak terlalu ngoyo, di jalan aja, tetap kerja, tetap traveling, 6 bulan kosong langsung hamil. Mas sekarang ngoyo banget, pengen cepet hamil, anaknya kedua udah promil segala macamnya, belum diijabah juga. Semangat, semoga tahun ini ingin punya anak, astungkara, amin. Nah, ini bener komentarnya nih. Kalau pengalamanku dalam program bertahun-tahun, kalau cek ke dokter pas harus mens hari kedua, habis itu dikasih obat 5 butir untuk pembesar telur. Nah, itu yang namanya obat untuk kesuburan si cewek. Sebisa mungkin diperiksa harus dua-duanya, bener banget. Nah, ini banyak komentar juga yang dari teman-teman bilang emang setuju untuk cek kedua-duanya, Puspa ataupun aku. Dan aku yang Puspa yang kemarin itu disarankan untuk cek HSG, tapi tahan dulu karena kita baru 2 bulan. Nanti kalau udah 1 tahun lebih ada kemajuan baru kita mencoba untuk tes HSG. Tapi sedini mungkin sih bisa dibilang untuk pengobatannya atau terapi-terapinya hanya kita pakai terapi-terapi yang dari herbal, maksudnya yang alami gitu loh, tanpa ada bahan kimia kayak makan buah, sayur segala macamnya. Aku
baru konsumsi daging, jadi kita nggak ada mengkonsumsi obat-obatan apapun. Nah seperti itu. Nah ini aku mau share juga pengalamanku teman-teman. Jadi kalau kalian juga mau ngecek keadaan sperma kalian, itu hal-hal yang wajar saja sebenarnya. Tapi dalam diri aku yang tadi pagi aku rasakan malu karena baru pertama kali, mungkin karena baru pertama kali juga menjadi suami ya. Jadi kayak kalau pengecekan apapun itu di rumah sakit yang menjuruskan tentang suami itu agak malu. Tapi sebenarnya itu hal-hal yang wajar banget, apalagi di rumah sakit khusus untuk ibu balita yang ya seperti rumah sakit itu. Pas aku masuk di sana, sorry banget aku nggak ada ngevlog tadi ya, karena aku bener-bener kayak aduh aku harus ngapain nih, gitu. Jadi aku bakal jelasin aja. Datang jam 8 biasa ngambil nomor antrian, habis itu masuk ke ruangan, dapatnya ruangan nih kayak karaoke gitu ruangannya. Masuk ada sofa tes, di depannya ada TV. Udah disiapin tuh film-filmnya kan, disiapin film-filmnya. Aku bingung nih, ngapain ya? Bingung aku. Di sampingku ditemenin Puspa, karena aku nggak berani sendirian kan. Di belakang kita itu ada kayak box gitu loh. Jadi box kalau udah selesai cara spermanya ditaruh di sana. Aku bingung nih, ngapain ya? Aduh, bingung Ci. Lamen apa cepetin deh ya? Maksudnya lamen nggak di dalam atau ini? Aduh, bingung Ci. Yaudah akhirnya, udah selesai nih. Dikasih botol, bukan botol sih, kayak cup gitu loh. Nah itu udah selesai, ada cairan spermanya. Oh ya, ini satu lagi, nggak boleh dicuci pakai air sabun. Sebelumnya itu harus kencing dulu, habis itu dibasuhin sama air, nggak boleh diginiin pakai air sabun. Pokoknya air mengalir aja, air bersih, air putih aja, biar steril, biar bersih isinya. Nah udah dapet nih, habis itu ditaruh tes. Setelah kita taruh nih, tiba-tiba udah diambil langsung, cas gitu, cepet banget kan diambil. Oh kayaknya udah periksaan nih gitu. Habis itu keluar. Yang pas keluarnya itu aku benar-benar malu, nggak tahu kenapa, kayak mungkin dari aku aja sih, maksudnya aku aja yang malu kayak gitu, tapi sebenarnya itu hal-hal yang wajar banget di rumah sakit untuk pengecekan kualitas sperma si cowok, habis itu pengecekan yang untuk cewek. Nah udah selesai nih, dan ternyata aku baru tahu juga, aku baru nonton di YouTube juga tadi, banyak banget faktor-faktor yang bisa membuat sperma itu mati atau sperma itu tidak aktif tentunya. Yang pertama, si cowok itu terlalu kecapean juga, dan juga mungkin ada riwayat-riwayat obat-obat sebelumnya, kayak obat-obat yang emang keras-keras banget dosisnya, obat-obat tentang steroid segala macamnya, itu mungkin pernah kemoterapi juga, itu banyak faktor juga. Terus juga tadi ada faktor dari penyakit-penyakit bawaan sebelumnya, itu juga mempengaruhi sperma. Nah dan aku baru baca juga di Halodoc, ini kriteria sperma yang benar-benar normal itu ya, itu tuh sperma tuh berjumlah 20 juta. Nah itu tuh bisa menghasilkan, atau istrinya itu bisa hamil 10%, tapi kurang dari 20 juta bisa saja hamil, tapi itu hal yang sangat kecil gitu loh. Nah maka dari itu diceklah kualitas spermanya. Nah terus juga apakah sperma itu jalannya lurus atau malah diem. Aku bakal kasih sedikit cuplikannya, kadang udah lihat aja cuplikannya di sini. Jadi ada sperma yang diem, ada sperma yang gerak. Dari sekian banyak sperma itu tuh bakalan tembus satu, dimana sel telur datang, habis itu sperma datang juga dikerumunin lah di vagina, habis itu ada sperma yang hanya masuk satu aja, itu yang benar-benar sperma yang sudah terpilih, yang bagus banget kualitasnya. Oh ya, ini lupa kasih informasi juga sama kalian, untuk pengecekan sperma itu minimal tidak ada pengeluaran sperma 3 hari ke belakang. Jadi 3 hari belakang, 5 hari ke belakang tidak ada pengeluaran sperma, tidak ada ejakulasi, tidak ada mimpi basah segala macamnya. Habis itu bantu nanti dikeluarin langsung di rumah sakit. Nah setelah hasilnya keluar, besok aku ambil, aku bakal langsung konsul aja sama dokternya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Kalian bisa bantu doa juga di kolom komentar, teman-teman bantu doa semoga tidak terjadi apa-apa, dan semoga ya mendapatkan hasil yang benar-benar cepat lah, intinya seperti itu. Udah mungkin sekian. Oh ya, ini mungkin banyak dari teman-teman yang tahu, yang nggak tahu juga. Ini ada efek sampingnya nggak untuk pemeriksaan seperti ini? Efek samping sih nggak ya, soalnya nggak ada bahan-bahan kimia yang dimasukkan juga. Kita hanya dicek aja gimana, kayak kalian ngecek darah lah, ngecek darah apakah ada penyakit atau enggak, gimana darahnya, sama aja kayak ngecek sperma, gimana kondisi spermanya. Hal-hal yang sangat wajar tentunya. Jiwa perawatku mulai keluar lagi nih teman-teman. Dan Puspa udah selesai. Yang kamu masuk nggak? Kamu udah selesai? Kamu udah selesai? Nggak ada ngapa-ngapain dari tadi? Kamu nggak ada ngerjain video tadi di sebelah? Enggak usah, takut kemanggil, soalnya nanti panggil. Pengecekan aku tadi pagi kan kamu nemenin tuh. Gimana perasaanmu? Apa yang kamu bisa jelaskan di sini? Aku udah jelasin semuanya kok. Tinggal kamu aja. Apa yang bisa Puspa jelaskan? Puspa deg-degan lah. Puspa deg-degan karena ini pertama kali ya, iyalah kan. Baru pertama kali program. Terus? Puspa tuh sebenarnya udah tahu kalau sebenarnya untuk tes masa-masa tes kesuburan, tes tentang kehamilan, promil itu nggak cuma untuk wanita aja, tapi cowok juga ada. Jadi kemarin Puspa nggak kaget sih kalau putu juga disarankan oleh dokternya bilang kalau pengen cepat punya anak ya udah harus dua-duanya dites, biar nggak ceweknya terus yang diuber, kasihan kan kalau ceweknya terus yang diuber dikasih obat, kasih vitamin, kasihan ceweknya. Kenapa nggak cowoknya juga sekali periksa, siapa tahu kan ada something gitu kan. Bener. Tapi kita nggak minta yang jelek kan. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah
Dua-duanya. Udah aku jelasin itu semuanya. Okay. Cuman perasaan kamu aja sih sekarang. Perasaannya Puspa ya lega kalau udah sekarang kan udah nemenin saya tes kan tadi. Tinggal nunggu hasilnya aja. Nah, hasilnya bikin deg-degan. Hasilnya sih udah keluar, cuma kita nggak ngambil. Ya, nggak sempet ambil. Besok aku ambil deh. Ya, besok kita ambil ya. Aku naik motor aja. Iya. Udah, itu aja ya? Iya, itu aja lah kayaknya. Iya, nanti kita program lagi. Udah dapet tanggal juga, terus kita beli juga HOFU test, itu tuh untuk pengecekan masa kesuburan. Nah, kata dokternya yang gue tangkap, dari 1 bulan itu cuman ada 1 hari di mana puncak kesuburan dari seorang wanita. Makanya kita beli alat HOFU test. Itu pengecekannya sama kayak pengecekan hamil gitu loh. Kalau positif 2, itu ada masa kesuburan pas banget hari ini. Nah, makanya itu kita ngecek dari tanggal 21 sampai tanggal setelahnya. Biar kita tahu mana sih puncak masa kesuburannya Puspa. Habis itu baru kita program. Udah selesai. Semoga aja dapat. Ya segeralah. Kita udah nggak sabar sebenarnya, sumpah. Iya, nggak sabar. Banyak yang komen juga, Kak, baru juga 2 bulan. Nggak tahu kenapa kita kayak pengen banget buat cepet gitu. Bukan masa pernikahan seumur jagung ya 2 bulan. Karena kita udah lama bareng-bareng gitu loh. Udah lama bareng-bareng. Jadi kayak udah tahu satu sama lain. Jadi kayak 2 bulan pernikahan itu kayak itu hanya merubah status kita yang dulunya nggak halal jadi halal, dulunya nggak diikat jadi ikatan, itu aja. Makanya kita juga cepet pengen punya anak, karena nggak mau terlalu tua ya punya anak. Udah mulai aku penutupan dulu deh. Udah segitu aja. Besok aku update lagi gimana selanjutnya. Aku bakalan kasih share sama kalian juga biar kalian juga tahu gimana prosedur-prosedur tentang ya hal-hal yang seperti ini. Nanti juga kalian bakal ngalamin dan semoga aja tidak ada halangan besok ngambil hasilnya. Oke, kita bantu doa-doa juga teman-teman. Yuk bantu doa sekarang. Kalian pejamkan mata selama 5 detik, berdoa langsung saja di depan HP kalian atau komputer kalian. Let's go. Udah teman-teman. Ya, saya butuh bagian es bener, asik. Udah gitu aja. Dah.